Mari kita ikuti kegiatan pengibasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang tadi belum terwakili oleh salam saya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di LTI 1 ini dalam kegiatan pengimbasan program guru belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud seri asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu, kebetulan saya sudah mengikuti kegiatan BIMTEK AKM Angkatan 3 dan sekarang ini kewajiban saya untuk melakukan pengimbasan pada Bapak Ibu. Nah, apa itu program guru belajar seri AKM? Nah, sebenarnya program guru belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud itu ada beberapa program Bapak Ibu, yaitu seri pendidikan keterampilan hidup, AKM, pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi COVID-19. Tetapi untuk seri pendidikan keterampilan hidup ini sudah tidak menerima kuota peserta lagi, sudah selesai. Kemudian inklusif belum diluncurkan. Untuk seri pandemi COVID-19 juga sudah ditutup. Nah, yang masih tetap dibuka dan sampai saat ini masih berlangsung sampai angkatan ke-11 itu adalah seri pendidikan seri asesmen kompetensi minimum. Nah, apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru, pengawas, kepala sekolah, intinya adalah pendidik, guna memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, untuk memahami konsep asesmen nasional. Seperti apa konsep asesmen nasional itu? Kemudian untuk memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Jadi Bapak Ibu, ini masih angkatan 4 yang terakhir, jadi masih ada sampai angkatan ke-11. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bergabung di program guru belajar seri AKM masih bisa. Polanya seperti apa? Nah, polanya dengan mengikuti program guru belajar ini sangat fleksibel Bapak Ibu. Kenapa? Karena pelaksanaannya 5 hari dan bisa Bapak Ibu ikuti secara bebas, mengikuti waktu luang Bapak Ibu. Kemudian lebih mudah karena dari konsep asesmen nasional yang terbagi menjadi KM, ada survei karakter, ada survei lingkungan hidup. Khusus untuk AKM itu dibagi menjadi beberapa topik-topik kecil. Jadi kita akan lebih mudah memahami. Selanjutnya lebih kolaboratif karena yang nantinya akan bergabung di kegiatan AKM tersebut tidak hanya guru saja, tetapi juga ada pengawas, juga ada kepala sekolah, dan itu untuk semua tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, program belajar yang setara, kemudian SD LD, SMP LD, dan SMA LD. Nah, tahapannya untuk program belajar seri AKM, tahap 1 itu adalah BIMTEK-nya, tahap 2 adalah pengimbasannya. Selanjutnya, siapa saja? Ini dulu hasilnya. Hasilnya yang didapat dari mengikuti kegiatan ini, yang pertama adalah ya tentu pengalaman belajar yang seru karena kita dibatasi oleh waktu, materinya lumayan, tetapi sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian ada quiz-quiznya juga, ada pra-asesmennya dan ada pasca-asesmennya. Selanjutnya pengalaman belajar bersama dengan guru seluruh tanah air ya, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Kemudian kita akan lebih memahami konsep dari asesmen kompetensi nasional. Kita juga bisa dapat sertifikat BIMTEK 32 JP plus piagam penghargaan.
tingkatnya, mulai dari angkatan 1 Bapak Ibu sampai angkatan 11. Jadi masih banyak nih angkatannya. Kemudian kegiatan pembebasannya mulai tanggal 9 Januari sampai tanggal 27 Februari yang berlaku bagi semua angkatan. Hanya saja saya kan angkatan 3 Bapak Ibu, itu sertifikat akan keluar tanggal 24. Jadi saya harus segera melakukan pembebasan. Nah, ini adalah tingkat ketuntasan sekolah. Kebetulan SMA Tenggara ada di mana ya? Nah, ini 200 sekolah teraktif. Sesudah saya cek Bapak Ibu guru, SMA Tenggara nggak masuk di sini karena paling sedikit pesertanya harus 20 dari 200 sekolah ini, dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau kita ingin tahu SMA Tenggara ada di mana, ini kita ketikkan. Bu, kita tolong ketikkan Bu, SMA Negeri 1 Tenggara Bu. SMA 1 Tenggara. Nah, terapkan. Kemudian bisa diterapkan. Terapkan. Nah, nilai ketuntasan kita masih kecil 1,6. Kenapa pas 1,6? Karena masih ada 2 guru yang tuntas dinpek. Artinya, mari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, salah satu program kita untuk mengetahui mutu pendidikan itu kan lewat AKM ya, lewat AKM, lewat asesmen nasional ada AKM-nya ini. Nah, kalau kita tak bisa membelajarkan siswa dengan apa yang dimau nanti di tes AKM, kan gini, susah. Jadi mari ikuti kegiatan BIMTEK ini agar proses pembelajaran yang kita setting untuk siswa itu bisa aplikatif sesuai dengan tuntutan dari kegiatan asesmen nasional. Oke Bapak Ibu, oke? Nah sekarang agar tahu nih Bapak Ibu ini kan sudah sebagian besar sudah punya ini ya, sudah punya akun SIM PKB nih ya. Nah sekarang mari kita buka portalnya untuk guru belajar dan kita mulai untuk ini mendaftar ya Bapak Ibu, setuju? Terima kasih Bapak Ibu, mari. Program pembelajaran GTK Guru Belajar meliputi seri pendidikan keterampilan hidup, seri asesmen kompetensi minimum, seri pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi COVID-19. Kali ini saya akan menjelaskan seri asesmen kompetensi minimum. Apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas, SD, SMP, SMA, SMK, guru kepala sekolah, SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa saja tujuan program guru belajar pada seri asesmen kompetensi minimum? Pertama, memahami konsep asesmen nasional. Kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang keenam, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Polanya, dalam kegiatan guru belajar asesmen kompetensi minimum, pertama lebih fleksibel karena peserta dapat mengatur sendiri waktu belajar menyesuaikan dengan waktu luang mereka. Kedua, lebih mudah karena konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil. Yang ketiga, lebih kolaboratif karena peserta dapat belajar dengan rekan lainnya, dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas, bahkan dari PKBM juga bisa belajar bersama-sama.
Apa saja tahapan program guru belajar pada seri asesmen kompetensi minimum? Tahap 1 adalah BIMTEK. Pada tahap ini, peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pada tahap BIMTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum pada kurun waktu selama 5 hari. Tahap 2 adalah pengimbasan. Peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Peserta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Hasil yang diperoleh dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, yang pertama tentunya pengalaman belajar yang seru, yang kedua pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat, yang ketiga pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional, dan yang keempat sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Selanjutnya, siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Semua guru, SD, SMP, dan SMA SMK, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA SMK, pengawas SD, SMP, dan SMA SMK, semua guru SD LB, SMP LB, dan SMA LB, kepala sekolah SD LB, SMP LB, dan SMA LB, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM sederajat SD, SMP, SMA, SMK. Dan tentunya adalah pendidik yang telah memiliki akun SIM PKB. Berikutnya adalah jadwal pelaksanaan program guru belajar seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Peserta dapat mendaftar mulai tanggal 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Adapun pelaksanaan BIMTEK-nya mulai dari angkatan 1 sampai angkatan 11. Jadi, untuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun pengawas di mana saja berada di seluruh Indonesia masih ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Untuk pengimbasannya diberi waktu mulai tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Topik atau konten dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM terdiri dari 1. Orientasi guru belajar seri AKM terdiri dari 3 topik 1 kuis. 2. Pengantar program BIMTEK guru belajar seri AKM terdiri dari 2 topik 1 kuis. Pada saat mempelajari pengantar program BIMTEK guru belajar ini, peserta akan diberi pra-asesmen. Berapapun jumlah nilai yang diperoleh oleh peserta pada saat mengerjakan pra-asesmen tidak akan mempengaruhi kelulusan peserta pada BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. 3. Konsep asesmen nasional terdiri dari 6 topik, 2 kuis. 4. Teknik pelaksanaan asesmen nasional terdiri dari 5 topik, 2 kuis. 5. Asesmen literasi membaca tingkat SMA terdiri dari 6 topik, 2 kuis. 6. Asesmen numerasi tingkat SMA terdiri dari 6 topik, 2 kuis. 7. Tindak lanjut laporan hasil AKM terdiri dari 8 topik, 2 kuis. Dan yang terakhir 8. Asesmen pasca program guru belajar seri AKM terdiri dari 1 topik dan 1 kuis. Pada saat tahap terakhir ini, peserta akan diberi kesempatan 3 kali untuk melakukan asesmen.
Adapun soalnya sama dengan soal pada saat mengerjakan pra-assessment. Jika seandainya dalam kesempatan 3 kali yang diberikan peserta mendapatkan nilai tidak sampai 70%, maka peserta dinyatakan tidak lulus dan dapat mengikuti kegiatan BIMTEK, asesmen kompetensi minimum, pada tahap-tahap selanjutnya. Masih ada beberapa angkatan. Bapak Ibu pendidik di seluruh Indonesia, itulah kegiatan penindasan yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Tenggarang. Semoga apa yang sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Tenggarang bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.